Pemirsa, sistem seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2025 dikeluhkan para wali murid karena masih mengharuskan mereka antri di sekolah pada dini hari. Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji. Selamat pagi Mas Ubaid, bagaimana Anda melihat sistem seleksi penerimaan murid baru 2025? Apa nih yang perlu diperbaiki supaya tidak merepotkan para wali murid? Iya, selamat pagi. Memang sistem penerimaan murid baru kita ini sudah lama ya menggunakan sistem online gitu. Dan pada kenyataannya meskipun online, tetapi realitasnya masyarakat harus melakukannya secara offline. Mulai pendaftar, ngantri, itu sebenarnya tidak hanya terjadi di tahun ini, tapi juga setiap tahun juga terjadi semacam ini. Gitu. Kenapa kita punya sistem online, tetapi sistem online ini tidak digunakan dengan baik ya. Jadi kita kan tahu bahwa anak tidak sekolah di Indonesia ini jumlahnya masih jutaan gitu ya. Dan ini adalah orang tua yang juga anak-anaknya itu punya kesadaran untuk mendaftar ke sekolah gitu. Jadi ketika proses mendaftar saja susah, ya, harus ngantri sebelum subuh, harus sudah ngantri sangat pagi buta itu. Ya jangan salah kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya malas untuk bisa mendaftar di sekolah atau tidak tertarik dengan sistem sekolah ini, karena ya tadi mulai pendaftarannya saja sudah sangat diskriminatif gitu ya. Kenapa masyarakat kemudian berbondong-bondong kemudian ribut sampai pagi buta harus ngantri? Jadi yang dikatakan oleh Pak Emil tadi itu ini bukan persoalan datang jam 4 atau datang jam 12 siang gitu ya. Dan kita tahu di Surabaya maupun tadi yang dibahas juga di Bandung, kursi yang disediakan oleh pemerintah itu sedikit sekali ya. Jadi antara demand yang sangat tinggi ya, kalau misalnya di jenjang SMP ya, itu ketersediaannya cuma sekitar 40% gitu. Jadi demand yang tinggi ini tidak dibarengi dengan ketersediaan daya tampung sekolah negeri yang cukup gitu. Dan ini kemudian sistem ini memaksa untuk orang tua rebutan, anak-anak berkompetisi untuk rebutan kursi gitu. Mas Ubaid, kita melihat ini kan banyak sebenarnya sistem yang dibuka. Saya bandingkan dengan zaman saya sekolah dulu, kayaknya zaman sekarang jauh lebih banyak pilihannya. Ada prestasi, domisili, mutasi, dan sebagainya. Masih kurang juga untuk kemudian ini bisa meminimalisir antrean-antrean untuk orang tua bisa mendaftarkan anaknya. Jadi yang perlu dipahami itu ini adalah hak setiap anak yang dijamin oleh pasal 31 Undang-Undang Dasar. Jadi kewajiban negara itu tidak menyeleksi lewat jalur 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kewajiban pemerintah adalah menyediakan ya bangku sekolah sejumlah anak yang mau bersekolah gitu. Itu kewajibannya gitu. Karena pendidikan ini adalah hak semua anak gitu. Karena hak semua anak, maka pemerintah harus memberikan pelayanan secara inklusif dan non-diskriminatif. Kalau yang mau masuk sekolah itu ada 1.000, maka bangku sekolah yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah 1.000 gitu loh. Nah, itu menjadi berkeadilan. Nah, sekarang ini ya bangku sekolahnya cuma 400, yang mau masuk 1.000, lalu dibikinlah jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi. Itu nggak menjawab masalah. Karena yang mau duduk di bangku sekolah itu 1.000. Kenapa pemerintah hanya menyediakan 400? Itu loh masalahnya. Kita nggak ada masalah dengan jalur prestasi, nggak ada masalah dengan jalur domisili, nggak ada masalah dengan jalur afirmasi. Yang dipermasalahkan oleh masyarakat itu adalah anak saya, anak kami ini pengen sekolah. Lah kok pemerintah tidak menyediakan bangku sekolah? Malah pemerintah menganjurkan, mengantisipasi, mewajibkan anak-anak ikut kompetisi, rebutan kursi. Bagaimana ceritanya gitu loh. Jadi pendidikan itu bukan private good gitu ya. Kalau pendidikan itu private good, maka
silakanlah berkompetisi gitu. Kalau yang kalah kompetisi berarti ya Anda tidak berhak. Itu private Ya, school. Mas Ubaid, Nah, pendidikan inti ini dari adalah hak semua perubahan anak. antara PPDB menjadi SPMB ini ada jalur domisili yang mengganti sistem zonasi. Sebenarnya perbedaan dan keunggulan dari jalur domisili apa sih? Apakah bisa efektif untuk misalnya meminimalisir praktik jual beli kursi dan juga manipulasi data? Nggak ada. Jadi kenapa praktek jual beli kursi itu terjadi? Tadi karena nggak imbang antara demand yang sangat tinggi dengan supply yang sangat kecil. Nah, ketika supply-nya kecil nih, kursinya ini sedikit, ya orang akan berlomba-lomba. Yang punya resource uang dia beli itu kursinya. Yang punya resource jabatan ya dia gunakan untuk kekuasaannya untuk menekan panitia SPMB dan seterusnya gitu loh. Jadi domisili sama zonasi itu sama saja. Dua-duanya berdasarkan jarak, dua-duanya berdasarkan KK gitu. Jadi untuk menekan kecurangan ya nggak bisa gitu. Karena di masyarakat ini ada pameo yang berkembang ya. Kalau kita nggak curang, kita dicurangin gitu. Saya berhak untuk mendapatkan kursi itu karena saya warga negara Indonesia. Yang lain juga merasa saya juga berhak, saya juga anak Indonesia gitu. Jadi semua merasa berhak, tetapi kemudian kenapa dari pemerintah daerah tidak memikirkan tentang daya tampung ini? Padahal menurut saya SPMB tahun ini itu ada progres kemajuan. Kalau misal kita lihat dari sisi regulasi ya, itu pemerintah daerah diwajibkan untuk bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menyediakan bangku yang kurang. Tapi kenapa juga tidak dilakukan? Itu yang kemudian evaluasinya harus kita cermati dan kita kawal bersama. Jangan sampai kemudian dengan jalur yang sudah dibuka sebanyak ini justru nantinya malah membuka celah lagi untuk praktik-praktek suap kepada para guru misalnya atau oknum-oknum di institusi pendidikan yang dapat mencederai nanti proses penerimaan siswa baru. Terima kasih Mas Ubaid. Mohon maaf waktunya sudah habis, nanti mungkin kita bisa akan diskusi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Ubaid atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.